Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran fikih kita. Kita akan membahas tentang ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan dan kepala lurus atau sejajar dengan punggung. Ketika ruku, Nabi SAW tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga lebih dari punggung. Yang beliau lakukan adalah pertengahan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Dari Wabisah bin Ma'mad, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat. Ketika ruku, punggungnya rata sampai-sampai jika air dituangkan di atas punggungnya, air itu akan tetap diam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Imam Ahmad. Pada waktu ruku, pandangan mata diarahkan ke tempat sujud, sedangkan kedua telapak tangan bertumpu pada lutut. Dalam hadis Uqbah bin Amr al-Ansari disebutkan, ketika ruku, ia meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Abu Humaid As-Sa'idi berkata mengenai cara sholat Rasulullah SAW. Beliau berkata, jika ruku, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Hadis riwayat Abu Daud. Ruku dilakukan setelah berdiri membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat atau ayat-ayat pilihan. Dan ketika akan ruku didahului dengan membaca takbir intiqal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ketika berdiri untuk salat, beliau bertakbir. Kemudian beliau bertakbir ketika turun ruku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah gambar tata cara ruku yang benar dan yang salah. Yang benar adalah punggung rata dan kepala sejajar dengan punggung. Ruku termasuk rukun sholat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam pada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang lalu memberi salam pada Nabi SAW. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya. Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai diulangi hingga 3 kali. Orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku. Rasulullah SAW lantas mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukulah dan sertai tumaninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beritidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumaninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumaninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumaninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada waktu ruku, hendaklah membaca doa ruku. Bacaan atau doa ruku termasuk salah satu sunnah sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ruku ialah Subhana rabbiyal azim. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim.